Ya, jadi kan di undang-undang jelas angkutan berbayar itu wajib plat kuning, Ya. berbadan hukum, dan ada turunan lagi. Nah, di sini kita lihat sekarang sudah terjadi disrupsi yang nggak jelas kalau saya bilang. Sebenarnya disrupsi secara bisnis wajar, namun selayaknya pemerintah melakukan disrupsi di regulasi juga. Ya. Era kita sudah dimasuki era digitalisasi, ya. Dan itu tadi karena regulasi ini yang relatif jadul, mengejarnya kepontal-pontal. Nah, dalam proses ini terjadi fase bukan vakum ya, fase abu-abu. Walaupun abu-abu tuh warna favorit sih sebenarnya. Silver kan. Ya, kita harus secara tidak sadar ya kita harus akui abu-abu itu yang digemari. Ya kan bisa jadi hitam, bisa jadi putih, menjelma. Nah, tapi kita sebagai anak bangsa, anak muda bangsa, penerus bangsa ini, apa kita mau teruskan ini? Kan tidak. Nah, itu yang saya bilang law enforcement tadi. Ya. Law enforcement ini bahasanya memang law enforcement. Menurut saya nih, Om Taufik, tolong benerin ya, Om Taufik ya. Sorry nih, Vin. Ini bicara senioritas nih. Law enforcement ini kan bukan bicara penegak hukum, aparat atau regulator saja, masyarakat juga. Iya. Bener nggak sih? Iya, betul. Kalau mengandalkan polisi, seberapa banyak jumlah polisi? Mau mengandalkan instansi di dalam hal ini kita operator angkutan di bawah binaan Kementerian Perhubungan. Seberapa banyak aparatnya? Penegak hukumnya. Yang paling banyak ini masyarakat menurut saya. Caranya masyarakat melek aturan. Gitu loh. Jadi ini yang harus dilakukan. Saya tidak bilang angkutan online itu nggak boleh atau apa segala macam. Boleh saja, tapi peruntukannya. Ya, saya melakukan kok. Saya salah satu customer kok angkutan online, tapi bukan untuk memindahkan saya menjadi angkutan umum, tapi untuk kirim barang, untuk beli makanan. Menurut saya itu benar. Iya. Ya. Saya mau berpindah di dalam kota, saya pas tidak ada mobil atau tidak pakai mobil. Nggak ganjil genap lah. Mobil saya genap. Saya harus ada rapat pagi-pagi. Ya kan? Saya tahu itu ganjil genap. Ya, sorry Vin. Masa seorang Sani nggak bisa tembus ganjil genap? Kalau saya mau bisa kan? Ya kan? Iya. Tapi saya tahu itu aturan yang saya patuhi. Saya pesan taksi yang plat kuning. Toh ada aplikasi juga. Iya. Saya pesan jam sekian, kasih alamat, saya siap. Begitu saya siap, dia datang, saya berangkat sampai ke tujuan. On regulation. Nah, ini kan bicara dalam kotanya. Ya, saya sepakat kita masih dalam proses. Saya tidak bilang gitu tadi, serta-merta langsung brek itu tuh nggak mudah. Pemerintah sedang berupaya keras, makanya Transjakarta diperluas. Terus kalau kita bicara Jakarta ya, Jaklingko sudah dibentuk. Artinya kan angkot mulai lebih diprofesionalkan lagi dengan pembayaran dipermudah, cashless dan segala macam. Itu kan proses. Ayo kita ikuti dan dukung. Maksud saya gitu loh. Nah, begitu juga di angkutan tidak dalam trayek atau dalam trayek, pariwisata atau bus akap. Masyarakat tuh bisa menjadi satu penegak aturan bersama. Ya kan? Kita analogi paling gampang. Alvin mau jalan-jalan sama teman-teman. Butuh sewa bus. Siap. Yang kamu cari apa? Jujur. Saya nyari murah. Tidak salah. Tidak salah. Maksudnya begini. Masyarakat bicara murah itu tidak salah. Tapi masyarakat harus sadar. Safety, keamanan, kenyamanan, keselamatan, ya,
ini adalah pelayanan, itu ada kos. Berbiaya. Ya, benar nggak? Ya, sepakat. Jadi ini yang juga masyarakat juga harus paham. Maksud saya tadi. Nah, di balik semua itu hak, kewajiban. Kan ada dua hal, Om Taufik. Ya. Kita hidup ini, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Apa itu hak masyarakat? Hak Alvin sebagai calon atau penyewa. Itu tadi, satu, mendapatkan pelayanan yang prima, mendapat jaminan keselamatan yang pasti, mendapat kenyamanan. Itu kan komponen dari pelayanan tadi kan, apa yang dibayar kan. Tapi apa kewajibannya Alvin sebagai calon dan sebagai penyewa? Pastikan yang mau di-hire, yang Alvin mau hire, itu jelas. Gampang deh, kita analogikan yang paling simpel. Alvin punya ketemu cewek, pacaran, terus mau nikah. Lu belum nikah ya? Udah. Nah, udah ya? Oke. Pada saat kamu mau menikah, kamu tanya nggak? Dek, atau beb lah ya, zaman dia beb kali ya. Oke. Papa namanya siapa? Bener dong? Rumah di mana? Papa kerja apa ya, Dek? Beb. Bener nggak? Ya. Logis kan? Kalau kamu main, oh jebret, ayo kita ke KUA jebret. Terus habis itu zong, apa yang terjadi? Ya, hanya seperti sinetron kan, ku menangis kan. Nah, itu maksud saya. Jadi saya mengajak, di kesempatan ini saya mengajak teman-teman masyarakat luas, itu tadi, paham dengan dua hal inilah, hak dan kewajiban tadi. Hak itu pasti, namun di balik hak itu ada kewajiban. Nah, itu tidak hanya bus pariwisata atau tidak dalam trayek, juga bus dalam trayek. Nah, dengan era digitalisasi, Kementerian Perhubungan di web Kementerian debhub.go.id sudah bisa diakses namanya Spionam, sistem perizinan online. Di situ ada data perusahaan, pelayanannya dalam trayek, akap, atau tidak dalam trayek, atau apapun. Jadi teman-teman bisa akses itu, teman-teman bisa lihat. Jadi bisa ketemu Taufik Putra, cek aja, ada nggak sih Taufik Putra? Loh kok nggak ada, gitu kan? Karena banyak loh, ini sorry, ini mohon maaf saya sama yang kesenggol kalau dengan omongan saya ini. Dindingnya Taufik Putra, tapi STNK-nya Alvin. Waduh. Ada yang begitu? Trayeknya Alvin ada. Banyak rahasia umum. Gitu loh. Maaf, Taufik, kalau mau menjadi pelayan, menjadi pengusaha, mau berusaha, ya harus siap dengan konsekuensinya. Punya badan hukum, Ya. punya manajemen, ya kan, Om? Betul. Punya struktur organisasi, ya kan? Nah, punya kapital, punya uang. Maaf ya, hanya zaman, menurut saya yang alhamdulillah baru 30 tahun diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala ada di dunia ini. Yang namanya modal dengkul bisa jadi pengusaha itu sudah nggak ada era kita ini. Sudah lewat. Zaman ayah kita dulu, iya. Ayah saya, Bapak Haji Hasanuddin Adnan, itu dulu pengemudi. Dia pengemudi di Gubernur Bengkulu yang kedua kalau nggak salah. Beliau PNS dulu, terus sampai karena gigihnya sampai jadi kepala biro kendaraan. Kalau dulu kan biro namanya, bukan dinas ya. Iya. Kepala biro kendaraan. Terus beliau keluar beli truk, bawa truk sendiri dari 1 sampai jadi 6, ya. Terus kakak ayah saya, om saya, Pak D ya kalau orang Jawa bilang, Wak kalau orang Sunda ya, itu punya perusahaan namanya bus namanya PO Bengkulu Indah. Itu legend itu, ya legend itu. Nah, Bengkulu Indah, karena Bengkulu Indah waktu itu agak goyang, ayah saya masuk. Truk ini dijual, masukkan ke sinilah modalnya, bantu kakaknya ini digedein. Alhamdulillah. Era 80-an cukup terkenal,
Itu si hitam dari Bengkulu itu cukup terkenal. Sampai ke Blitar terakhir, Bengkulu Blitar. Ya berjalan waktu itu tadi karena profesionalisme dan manajemen, ya tahun resmi beliau mengundurkan diri tahun 90 beliau mundur dari manajemen, tapi dari sebelum itu beliau sudah punya Sun ini dulu travel Bengkulu Palembang. Sudah ada. Begitu beliau mundur, sempat vakum setahun, ya hampir 2 tahun, akhirnya memang harus terjun lagi. Alhamdulillah sampai hari ini Sun ada. Nah, itu yang saya bilang tadi kan. Hari ini working capital itu penting. OPEC CAPEC itu tidak bisa dihindari. Iya. Itu sudah hukum. Ya kan? Udah hukum bisnis ya? Udah hukum bisnis. Jadi ini maaf nih, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada, bukan tidak mengurangi rasa hormat dan menyuruhkan semangat lah. Kalau ngadu nasib, cuma mengandalkan nasib, era kita ini repot. Nasib harus didampingi dengan skill dan sangu. Lo iya. Tinggal kan skala kan, besar kecil. Nah, ini yang memang menjadi satu perhelatan yang masih belum clear di pemerintah sendiri. Karena pemerintah juga, saya melalui, makanya Perpals TV vakum berapa bulan ini belum sempat bikin konten karena saya terus terang dengan pemerintah, dengan regulator lagi berdiskusi intens tentang ini mau diapain, mau digimanain dan seperti apa. Karena isu itu Om Taufik travel gelap, ya kan, banyak MPV yang jadi travel dan segala macam. Kita sebenarnya begini, secara bisnis kita tinggal bersaing kok. Ya, kami sampaikan, kami suarakan kepada pemerintah, kasih kami privilege yang sama, ya tinggal masyarakat memilih, ya kan? Kenapa masyarakat menggunakan itu? Karena dianggap gampang. Ya. Setuju nggak Om? Betul. Kalau naik bus umum harus ke Terminal X. Dari rumah ke terminal itu PR. Sementara kita tahu, tunjukkan sama saya titik terminal yang ideal di Indonesia ini. Tapi sudah, itu given. Sekali lagi kita tidak perlu salah menyalahkan. Tinggal yang ada ini kita apain gitu loh. Ya kan? Kami sedang berdiskusi dengan pemerintah, dengan Kementerian Perhubungan. Jakarta, kita bicara Jakarta. Jakarta ini kan pekerja informalnya kan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian utara. Iya. Benar Om? Jawa Tengahnya juga lebih ke Pemalang, Pekalongan sampai ke sini, sampai ke Brebes. Iya. Kan pekerja informalnya banyak sekali. Ya mulai dari pekerja bangunan, ya macam-macam. Potensinya komuter. Nah, komuter. Kita minta pola komuter. Jadi mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan, semoga bapak-bapak yang ada di atas sana bisa membuka pikirannya. Kita minta bus akap bisa naik dan menurunkan penumpang ke terminal tengah kota. Sedang dibahas karena regulasinya banyak yang harus ditabrak dan disobek, dijahit lagi. Ya, terus trayek tidak nempel di kendaraan, tapi nempel di perusahaan. Artinya sekarang ini kan bus nomor B1234 cuma boleh melayani A ke B trayeknya. Bus 567, 5678 cuma boleh C ke D. Ya. Kalau 1234 ini jalan ke C ke D pelanggaran trayek. Ya. Kan itu. Nah ini baru kemarin, ini mungkin udah 2 kali rapat, mungkin insya Allah segera akan ada tindak lanjut lagi. Kita minta itu seperti pesawat. Ya. Oke. Seperti kereta. Karena saya tanya waktu itu sama Pak Dirjen, Bapak, kereta api itu trayeknya nempel di gerbong apa di loko? Saya bilang, nggak bisa jawab. Karena kalau saya nanyain pesawat kan, hubungan udara kan bukan beliau. Makanya nggak bisa ngomong saya tanya kereta. Nah, Alhamdulillah saya berterima kasih Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi cukup open mind dan sangat membuka diri untuk kita, mereka mensupport prinsipnya apa yang kalian harapkan supaya kalian bisa melakukan terbaik on regulation. Nah ini tadi, terus terminal supaya bisa naik dan turun dari terminal, apa yang harus dilakukan Pak Sani?
Ya kita kasih masukan, kita pun juga ikuti tertib, kita pelan-pelan kita pindahkan penumpang ke terminal yang memang bisa kita akses. Artinya ya kayak contoh tadi kan teman-teman kan kesini di bawah Sun ini kan di kantor kita di Pulau Mas, penumpang masyarakat bisa beli tiket, ngambil pengiriman dan segala macam di kantor kita di Pulau Mas. Tapi naik turun penumpang itu dari Pulau Gebang. Kita siapkan mobil shuttle. Ya kan? Tapi penumpang juga kita edukasi pada saat dia beli tiket. Kalau Bapak mau langsung ke terminal boleh, langsung aja ke terminal jam sekian. Kita arahkan. Yeah. Jangan lupa bekali swab antigen dan segala macam. Jadi itu memang sudah jadi satu hal yang mandatori di sana. Ya semenjak Covid ini Sun kita jadikan satu standar penumpang dengan swab antigen. Karena jangan sampai nanti itu tadi kalau kata orang Jermannya kolo-kolo. Kadang-kadang kalau lagi tertib Om di penyeberangan diperiksa nyangkut, di swab di tempat, ya nggak siap lah, ya ini ya sebenarnya saya bilang jangan. Anda mau naik Sun, ini aturannya. Tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih pelanggan dan pengguna jasa PO Sun sangat-sangat mendukung regulasi kami. Jadi memang kita itu sudah menjadi mandatori. Berarti penumpang Sun swab antigen semua? Yes. Kalau kita di pool kita di Bengkulu, karena Bengkulu belum ada terminal, jadi naik turun masih di pool, kita kerja sama satu klinik dengan harga yang cukup terjangkau. Kita siapkan di sana. Pekanbaru juga begitu. Di Solo juga kita kerja sama klinik. Jadi kita lakukan swab. Supaya tidak terjadi, kalau udah di jalan susah lah Om. Iya. Kan sempat viral kan. Sebenarnya kan apa yang terjadi di saat itu kan kita tidak tahu. Nah pada saat petugas atau asisten pengemudi atau pengemudi mau memberitahu terus minta ngumpulin duit, dibilang bayar surat. Nah kan jadi viral nggak karuan kan kita repot gitu loh. Nah itu. Nah balik lagi ke topik, bukan topik ya. Topik ya, topik yang tadi Alvin tanya. Jadi memang apa yang ada di industri ini, saya merasa pemerintah belum sepenuhnya aware. Pemerintah ini kan luas nih, Vin. Jadi kita kalau dibenturkan, kenapa kalian mahal itu yang online murah? Iya, nggak bisa disamakan. Mereka usaha bukan dengan duit mereka, dengan duit orang banyak. Mereka bakar dan segala macam, dan yang dia tuju sudah bukan mengambil untung atau mencari margin dari per orangnya, ya kan Om? Tapi dari volumenya, bisnis sudah beda. Kalau kami kan memang pure itu. Nah, beda sama bisnis. Balik lagi di negara tercinta ini, ya, cuma di negara kita tercinta ini, ya, angkutan investasi angkutan umum sama kendaraan pribadi, ya, bunga bank atau leasingnya lebih mahal angkutan umum. Bisa gitu ya. Dan itu bagian dari masalah industri. Yes. Coba kamu kredit. Punya mobil nggak? Belum? Udah? Belum. Motor? Alhamdulillah. Berapa bunganya kalau kamu kredit? Apa beli cash lagi? Masih kredit. Nah, berapa bunganya? Berapa ya kira-kira? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Taunya cuma bayar DP sekian ratus ribu, cicilan sekian kan? Iya. Coba kamu detail. Kamu, kalau kata orang Belanda, rendengin itu. Jabarkan. Sebenarnya mahal, tapi ditutup sama dia. Maksudnya dengan sebuah sepeda motor loh ya? Iya. Ya nggak? Tapi dipermudah. Tapi bisa kan 500 ribu DP-nya? Bisa. Masih bawa pulang. Nah. Ya. Beli kendaraan pribadi. LCGC lah kita ngomong. Ya. Itu bunga paling mahal 6%. SCGC. Ya. Ada yang di bawah itu. Ya. Beli bus
begitu angkutan umum dia udah takut duluan, risiko tinggi katanya. Itu alasan perbankan. Oh nggak bisa, angkutan umum tidak bisa murah karena risiko tinggi. Kurang lebih di angka 11% ke atas. Sampai situ resiko tingginya ini maksudnya? Ya kan kendaraan umum kan dia setiap hari berjalan, lakalah, rusak apalah, dan ini kan menurun. Kalau kendaraan pribadi kan persepsinya kan mobil pribadi, padahal dipakai buat umum juga. Nggak fair. Itu yang saya bilang tadi, tidak fair. Kami bisa murah kalau, ya, ini saya cerita nih, investasi sebuah bus itu ada kena PPN berkali-kali. Chassis PPN, Oh iya. bodi PPN, AC PPN, bangku PPN, aksesoris PPN. Setelah ini komplit, BBNKB. Ayo, Berapa lapis ya? kita ngomong 4 lah. Sasis, bodi, AC, bangku. Atau bangku masuk di bodi, 3 ya. Ini 10%. 30%. Benar nggak? Sasis sekarang berapa? Kita ngomong 1. Ya, kita ngomong yang sasis biasalah, 800 juta. 400 juta. Udah jelas 80 juta di situ. Iya. Bodi. Ayo kita mau taruh berapa bodi kosong dengan kerimik-timik dan segala macamnya. Let's say 700 juta. 70 juta di situ. AC 130 juta. 13 juta di situ PPN-nya. Udah berapa, Om? Itu PPN. Bunga dari 6 ke 11. Nah, biayanya memang besar. Terus bus maksimal 5 tahun cicilnya. Oh, Itu pun existing customer, kredibilitas, track record, dan diminta kolateral tambahan. Ini yang bikin menyakitkan. Jaminan tambahan. iya. Iya, bener, tambahan. Dan dibikin cross kolateral. Belum lunas, belum bisa diambil. Kalau amit-amit yang ini bermasalah, ini keseret juga. Dan kalau lebih dari 3 tahun, lebih gede lagi, bisa di 16%. Kos kan? Nah, itu maksud saya. Nah, jadi saya bilang disepelekan itu, kita pernah ngomong. Berapa SBI? Tambahkan 1%. Harus untung dong, atau 2% lah maksimal. Ya, kalau SBI 4, 6%, ya dong? Kita bisa reduce kan banyak. Barulah hasilnya kan, memang Kementerian Perhubungan terakhir kan memang harga tiket itu yang ekonomi ya, itu kan hitungan per kilometer ditambah fasilitas. Kan begitu. Nah, ketemu angkanya. Jadi sebenarnya Alvin, ini untuk teman-teman tahu nih, harga tiket yang teman-teman beli untuk non-ekonomi, untuk bus eksekutif, itu tidak sampai 50% dari hitungan cost per kilometer yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kan bicara komponen harga itu kan sudah diatur oleh pemerintah rupiah per kilometer. Iya. Plus fasilitas. Jadi dengan jarak sekian ratus kilo, tarif dasarnya X, ditambahkan fasilitas, reclining seat, leg rest, AC, video, audio, toilet, smoking area nggak ada, smoking area. Itu kan? Nah itu sudah ada kos. Kalau dikalikan, tarif yang berlaku ini nggak ada 50%-nya. Coba aja cek. Udah dibukain nih. Nah, Separuh dari bisnisnya. ya gini lah Vin, menurut saya, bagi saya pribadi tidak ada yang perlu kita tutupi, karena ini bagian menjadi edukasi. Masyarakat juga harus tahu, karena hak dan kewajiban tadi, hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dan baik, kewajiban penumpang adalah membayar yang pantas. Jadi kalau naik, sorry ya saya nyebut merek ya,
Kalau naik Bluebird, bayar harga bajai, mungkin nggak sih? Gak mungkin. Nah, kalau naik bajai bayar harga Bluebird, goblok nggak sih? Bakal duit banget. Ya kan? Jelas bedanya. Pakai AC, ya kan? Nggak ada getaran, Bebas getaran. ya kan? Bener nggak sih? Iya. Kalau yang ini kan, ya udah apa adanya. Nah, ini yang harus teman-teman juga tolong lihat dari sisi itu. Ya singkatnya kalau mau yang berkualitas dikit ya, ya bayar mahal dikit lah. Sesuai gitu ya. Kira-kira gitu kali ya. Service is cost. So, kalau kasarnya kalau mau enak ya bayar yang lebih mahal gitu. Ada pepatahnya itu. Ada pepatahnya apa nih? Pepatah dari Jerman ada itu. Siap. Ada itu pepatah Jermannya. Ono rupo ono rego. Kalah rupo menang dupo. Ya kan? Nah itu cinta Dan subtitlenya di bawah. Oh, ada di cinta ditolak dukun bertindak maksudnya. Jadi sebenarnya itu sudah hal yang tidak bisa dielakkan. Ya kan? Ya kita coba sedikit mundur ya, kita coba overview ya. PO Jawa Tengah yang lama-lama kenapa banyak pamit mundur diri? Tidak sanggup bertahan. Iya betul. Hah? Ayo kita bentangkan. Satu, betul mindset. Karena mindset orang-orang lama, ngapain beli yang mahal-mahal? Yang penting kan penumpang sampai. Satu, Iya. mindset. Kedua, tidak dinamis. Ketiga, nah ini kesalahan menurut saya, bukan, ini menurut saya ya. Ini kesalahan yang dari awal sudah terjadi. Bangku sedikit-dikitnya, ongkos semurah-murahnya. Ayo kita berhitung kembali lagi. Kita jangan ngomong untung, Alvin. Kita nggak usah ngomong margin. Tapi bagaimana hitungan bisnis sebuah bus itu bukan return of investment-nya, tapi dia bisa membayar tubuhnya. Pada saat working capital-nya si pengusaha itu masih ada, dia bisa sodor terus. Iya. Yang dia jagain pada saat full seat. Nah, ini kita bicara market Jakarta, Jawa Tengah, ya. Market rame. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari. Ya. Ramenya itu cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Weekend. Bener nggak Om? Betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini ngapain? 3/4 loh. Let's say kita cara berhitung, kalau menurut saya, cara berhitungnya average. Iya. Yang dilakukan oleh terutama manajemen konservatif atau konvensional yang dulu, gak apa-apa, ini nanti ini kan dapat duit. Jadi yang dilihat revenue akhir, gitu loh. Angkanya dapat, tapi setelah di breakdown loss. Uang jalan kan 4 hari. Nah, balik lagi supaya ini nggak rugi-rugi amat, revenue-nya nggak tetap bagus. Yang dikorbankan siapa? Siapa tahu nggak? Kru. Pokoknya ini uang jalan, ini sangu, ya disitulah gaji, disitulah. Bener nggak? Ya itulah yang kata orang-orang, istilah orang kerja bagaikan kuda. Ya isinya, ya bahasa Jerman lagi, sambatan. Tidak memanusiakan manusia. Yes. Makanya tumbang. Alhamdulillah 32 tahun. Alhamdulillah. Memanusiakan manusia bertahan. Amin. Akan datang. Insya Allah. Amin. Waduh, banyak banget masalah ini kayaknya kayak belum semua. Bukan masalah lah, Vin, cerita. Cerita. Jangan ngomong masalah, cerita. Nah, kalau soal cerita yang udah kita cerita nih tadi sebelum kesini kita cerita nih. Jadi sebenarnya termasuk di di sosmed kita, Om, banyak yang nanya. Sebenarnya di bus itu ada tes crash gak sih?
itu tuh gimana, apa ya, mungkin jangan dibandingkan sama Jerman lah ya. Ya kita sama-sama kita tahu, tapi kita pengen tahu dulu ini gimana sih mungkin perjalanannya, apa udah ada atau udah sempat dicetuskan oleh pemerintah atau masing-masing bisnis yang bersangkutan gitu, atau bagaimana, kita tanya aja langsung. Nah, jadi kalau kita bicara crash test itu tadi yang saya bilang disepelekan, itu masuk bagian itu, Vin. Kita lihat di luar, ya, itu di Malaysia, bodybuilder itu dia melakukan crash test, dites sama dia. Alat untuk crash itu memang khusus untuk crash, dibenturkan, diginikan, dibegitu dan segala macam. Nah, kalau di luar kita tuh bukannya beli sasis masuk ke karoseri Alvin, ya kan, jadilah PO Taufik Jaya. Dia langsung beli Mercedes, bodinya ada Trafego, Setra, ya kan. Dia beli Marco Polo, engine-nya MAN. Dia beli Irizar, engine-nya Scania, gitu kan. Tapi completely body. Di Indonesia kan tidak. Sasis dari Mercedes masuk ke karoseri X, jadilah PO ini. Untuk melakukan crash test ini, kalau bodybuilder mau melakukan, yang beli sasis siapa? Ya nggak? APM, loh, sasis mah nggak perlu diaduin, yang perlu diaduin body. Nah, kan telur ayam kan? Telur ayam ya. Ya. Nah, saya pernah sekali waktu men-challenge salah satu bodybuilder. Saya bilang, saya beli sasis, kamu bikin bodinya, kita aduin ke tembok, saya bilang. Kita lihat set impact-nya apa. Setelah itu udah lakukan semua sudah beres, kamu perbaiki body itu, sempurnakan lagi, saya akan bayar. Ya kan? Sebodoh itulah seorang Sani lah, kira-kira gitu loh. Jangan ngomong gila, Om. Ya kan? Sebodoh itulah seorang Sani lah. Tapi karena saya juga saya pengen tahu gitu loh. Ya cuma garuk-garuk kepala itu karoseri. Ya mungkin dalam hatinya, nih orang ngelindur, apa ngimpi di jalan kaki ke sini atau apa. Tapi saya ingin tahu sebenarnya. Ya tadi saya juga sempat ngobrol sama Om Taufik kan. Insya Allah kalau tidak ada halangan teman-teman penumpang bus ya, akan ada konten di Perpals TV crash test bus. Tapi bus bekas, ya bus. Jadi saya sudah saya siapkan satu bus kami yang sudah purna, yang tidak bisa diperpanjang lisensinya. Saya sudah ngobrol sama Om Tony Sumber Alam, kita mau collab. Waktu itu kan kita gulingin bus, uji suspensi kita juga udah lakukan. Ini saya mau adu Sumber Alam sama Sun, bukan Sumber Alam sama Sun. Maksudnya dua bus kita adukan, kita akan lihat impact dan segala macam akan kita ulas di situ. Cuma waktu nih Om, sekali lagi waktu yang belum ketemu, saya masih banyak PR yang harus saya lakukan. Jadi Vin, balik lagi, crash test itu kan sebenarnya kalau yang kendaraan yang dilakukan crash test itu kan di scrap. Kan gitu. Nah kalau scrap ini siapa yang nanggung gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Jadi jawabannya ya, saya kalau tidak salah ya, di negara kita belum ada regulasi scrap. Kendaraan. Scrap kendaraan regulasi belum ada. Masih ya selagi ada saudara kita dari Pulau Garam itu hitung-hitungan kilonya cocok, ya beli gitu loh. Masih di situ aja, masih hukum pasar. Regulasi, secara regulasi yang pasti, pemerintah belum mengatur untuk scrap. Nah, mungkin juga bicara, kalau crash test saya rasa mungkin ada ya, tapi saya belum pernah baca dan dalami PP 74 dan segala macam di Sarana ya. Mungkin ada, tapi detailnya apa saya juga belum gitu mendalami. Isunya sempat pernah ada katanya Pak mau bikin di Cikarang, tapi nggak tahu sampai sekarang belum ini. Mungkin untuk mobil kecil.
Oh, mobil kecil ya? Iya. Bukan buat mobil niaga ya? Bukan niaga, belum. Nah, itu yang saya bilang tadi Om. Kalau bicara truk, kita beli truk, sasis dan kabinnya sudah merek CX. Ya. Kalau bus ini kan unik, Vin. Beli sasisnya ke APM, pabrikan chassis, masukin ke karoseri. Begitu kita bilang crash test, yang dites kan body, bukan sasis. Nah, karoseri bilang, gue tes body, gue tabrakin kosong ada sasis, ya momen dan gaya dan kan mungkin hanya mewakili tapi tidak real. Salah satu karoseri sudah melakukan kan uji guling, ECE R66 itu sudah, ya cukup mewakili lah. Jadi mana benturan dan segala macam. Nah, itu pun yang saya bilang tadi kan butuh cost. Dan agak gila juga kan? Iya. Bangun rangka, segala macam, alatnya kan harus ada alat bantu dan segala macam di rolling. Ya paling tidak sudah ada yang melakukan itu. Nah jadi ya semoga ya dengan obrolan ini ada yang mendengar, pemerintah juga mendengar, pemerintah bisa turun untuk itu sehingga pemerintah bisa entah mewajibkan, entah menginstruksikan, memberikan sesuatu, ya gimana pun kan APM bisnis, karoseri bisnis gitu kan ya, untuk melindungi keamanan masyarakat yang Konsumen. pengguna industri ini bisa lebih terjamin. Semoga lah, bagus pertanyaan Alvin itu. Panjang kan belum kalau kita bicara ada crash dari samping, ada airbags juga panjang nanti turunannya banyak dan waktunya terbatas banget Om. Dan sibuk kan. Indonesia belum butuh airbag samping kalau di bus. Oh, airbag samping depan ya? Bukan. Kalau depan? Bukan. Lebih butuh kacanya ada tumbuk berapa. Jadi itu salah satu yang saya bilang. Ayo teman-teman, ayo masyarakat. Betul, estetika itu sangat-sangat betul. Tapi function itu jangan ditinggalkan. Itu aja sih pesan saya. Jangan tersindir ya yang kosmetiknya. Enggak. Saya nggak nyindir. Ini kan reality. Ya kan? Itu reality kok, Alvin. Kamu juga mungkin kalau mau nyewa bus atau mau naik bus pasti karoseri ini bukan. Nah, pasti itu secara tidak langsung kan. Bener nggak Om? Itu sekarang udah jadi ini sih Pak, udah jadi tren. Makanya sekarang banyak PO pariwisata itu nge-rebuild ke body yang istilahnya apa sih? Ya, yang sangat miris, saya salah satu orang yang sedikit mengerti lah, anggap ya, sedikit mengerti tentang konstruksi dan technical. Kalau make-over model, oke lah. Iya. Ya. Tapi itu kan sama kayak mata kurang belok, digedein dikit, hidung kurang mancung, tambelin dikit. Tapi kalau gue tinggi 150 cm, gue pengen jadi 130, badannya dipotong, ditinggi, disambung jadi 170, 20 cm. Kira-kira itu sih rada-rada enggak. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Iya. Nah, balik lagi, law enforcement. Karena itu jelas. Di PP 74 jelas ada SKRB dan segala macam. Outputnya, KIR. Iya. Benar. Tidak jalan. Itu Pak Alvin. Aduh. Banyak ya? Dan itu nggak selesai. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kapan ada Review waktu. aja. Boleh. Ada lagi ya. Boleh. Tentang obrolan-obrolan yang lebih kekinian. Karena banyak kan kita belum nanya yang soal kecelakaan yang kemarin yang di Imogiri ya. Terus ya banyak hal lah. Terus ada juga yang soal ada salah satu PO yang mau ditutup trayeknya gara-gara penumpang ini beli tiket online, ada yang di offline. Yang offline dikalahkan Om. Disuruh turun. Online lah yang di dalam bis itu.
dan jalan lah. Dan gara-gara itu viral PO-nya trayeknya mau dicabut. Nah itu kan banyak tuh yang apa sih yang terjadi ini sebenarnya karena kita orang awam ya. Dan Om Sani yang berkecimpung di situ pasti lebih tahu. Tapi kita nggak tanyain sekarang. Mudah-mudahan ada waktu kapan lagi kita tanya. Pertanyaan yang lebih gigit lagi. Ya, yang lebih dikit lagi, yang mungkin lebih detail lagi atau lebih umum lagi. Ya, asal gigi dulu lah, Vin, biar bisa gigit. Iya. Ya gigitnya itu kenceng Om. Oke, Ya, begitu aja sobat kabarpenumpang.com. Om terakhir ada yang ingin 1-2 kata gitu untuk penumpang, untuk pemirsa Penumpang kami, Indonesia. untuk penumpang moda Viewers. ini. Ya. ya, terima kasih sahabat kabar penumpang ya. Yes. .com. Jadi melalui kesempatan yang sangat baik ini saya berterima kasih kepada tim kabarpenumpang.com yang sudah datang silaturahmi ngobrol. Ya, saya atas nama pribadi mohon maaf kalau tadi ada omongan atau cara penyampaiannya saya kurang pas dan tidak berkenan. Namun coba diresapi, difikirkan dengan hati yang tenang dan jernih. Tujuan saya cuma satu, saya sebagai salah satu pelaku di industri transportasi darat Indonesia ini ingin menjadi dan membuat industri ini semakin baik dan semakin baik sesuai ekspektasi masyarakat. Tentunya tadi berkali-kali saya sudah sebut, kami sangat berharap masyarakat menjadi salah satu penegak aturan, mengawal law enforcement yang sudah regulasi yang sudah dibikin oleh pemerintah agar kami yang ada di industri ini juga berbenah dan baik dan masyarakat mendapatkan haknya dengan baik. Itu aja sih, Bin. Simpel, padat, tapi jelas pesannya. Kalau yang nonton dari awal pasti tahu tuh. Oke, itu aja. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu kita sambung lagi dengan Om Sani, dengan Om Taufik, dan dengan narasumber lainnya, dengan teman-teman komunitas lainnya. Kita edukasi, sama-sama kita bangun ini transportasi darat ya Om ya. Mudah-mudahan sampai nggak dipandang remeh lagi. Dan Yes. mungkin levelnya sama dengan yang katanya Transportasi airline yang gitu Ya, Aviasi yang safety-nya dan lain-lainnya tinggi. Mudah-mudahan transportasi darat bisa Harus. bahkan. Harus. Itu aja. Sampai jumpa lagi sobat channel kabarpenumpang.com. Gas!